jagung tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan, mengingat banyaknya kendala yang berpotensi menghambat peningkatan produksi tanaman. Berbagai permasalahan yang menonjol dalam peningkatan produksi tanaman antara lain, yang pertama, meningkatkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Yang kedua, lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional. Tiga, meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Empat, terbatasnya ketersediaan infrastruktur. Permintaan sendiri dapat diartikan sebagai sejumlah barang dan jasa tertentu yang diinginkan oleh seorang konsumen dan mereka pun mampu memenuhinya meskipun pada berbagai tingkatan harga tertentu. Jenis-jenis permintaan. Dalam definisi permintaan secara sederhana, ada 3 poin yang sangat penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Kedua, adanya tingkat harga yang berlaku. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu permintaan tersebut terjadi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan fungsi yang menggambarkan suatu hubungan antara jumlah barang ataupun jasa yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga barang dan jasa yang berlaku pada saat itu. Dilihat dari sudut teori ekonomi, maka penawaran bisa didefinisikan sebagai semua kuantitas barang maupun jasa yang akan dijual pada tingkat harga yang ada di pasar pada satu kurun waktu tertentu. Faktor yang menentukan penawaran individu: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga input. 3. Teknologi. 4. Ekspektasi. Harga pasar merupakan harga yang telah ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Permasalahan harga ini ada hubungannya terhadap barang ekonomis. Harga merupakan wujud dari nilai tukar barang dan jasa, biasanya kita nyatakan dalam bentuk uang. Dengan demikian, harga disebut sebagai nilai tukar yang secara objektif dari barang atau jasa, serta nilai tukar objektif tersebut merupakan harga keseimbangan atau harga pasar yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produsen atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Nah, dalam keseimbangan pasar ini terdiri dari yang pertama, perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Yang kedua, surplus produsen dan konsumen. Yang ketiga, pengaruh pajak. Dan yang keempat, pengaruh subsidi. Seperti yang kita ketahui, elastisitas permintaan merupakan ukuran yang melihat besarnya tingkat kepekaan dari perubahan kuantitas barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Ada juga faktor penentu elastisitas harga dari permintaan, dan ada juga manfaat menaksir elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini berbicara tentang yang pertama, derajat kepekaan permintaan, yang kedua, pengertian elastisitas permintaan, dan yang ketiga, faktor permintaan elastisitas harga dari permintaan, dan yang keempat, manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Konsep ekonomi elastisitas merupakan suatu konsep di mana perubahan harga sangat berpengaruh terhadap kuantitas permintaan dan penawaran dari suatu komoditas tertentu.